Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang mengatasi kenakalan anak. Bagi Anda yang memiliki anak remaja atau menginjak remaja, pasti mengalami hal-hal yang sulit untuk bisa mengatur anaknya. Kadang anaknya tidak mau belajar, kadang anaknya sulit untuk dibangunkan sholat, atau juga tidak mau membantu orang tuanya, atau bahkan anaknya berbuat yang tidak wajar di rumahnya, sering keluar malam dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk mengatasi ini semua? Mari kita lanjutkan video berikut ini. Sahabat semuanya yang saya cintai, sebenarnya setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Setiap anak itu memiliki keistimewaan. Setiap anak itu baik pada dasarnya. Namun kadang kita sebagai orang tua, ekspektasinya terlalu tinggi. Kita berharap anak itu menjadi anak yang pintar, anak yang bisa membantu orang tua, anak yang rajin sholat, rajin ngaji, tidak boleh bermain, tidak boleh keluar rumah, senantiasa ada di rumah. Nah, ini yang menjadikan akhirnya seorang anak itu merasa dikekang, merasa serba diatur. Apalagi dia sudah mulai menginjak dewasa, menginjak remaja, atau juga kita seringkali terlalu berlebihan dalam mengharapkan anak, sehingga seakan-akan kalau ada anak yang tidak belajar, anak yang kurang rajin sholat, kurang rajin ngaji, itu sudah seakan-akan anak itu sudah menjadi anak yang nakal, anak yang tidak berbakti, anak yang sulit diatur. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Anak juga punya hati, anak juga punya pikiran, anak juga punya perasaan yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Untuk itu, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memahami perasaan anak, bagaimana memahami potensi anak, bagaimana memahami pemikiran anak. Apa yang diinginkan anak, itu kita harus merespon, kita harus bisa menjawab, kita harus bisa memberikan solusi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan anak. Disinilah butuhnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi ekspektasi orang tua jangan terlalu tinggi, kemudian juga orang tua berusaha memahami tentang kondisi dan keadaan anaknya. Sehingga dengan demikian antara keinginan anak dengan keinginan orang tua bisa match, bisa nyambung. Yang kedua, bisa jadi anak itu memberontak, anak itu tidak nurut, itu karena kurang kasih sayang, kurang perhatian. Nah, ketika anak berusaha untuk memberontak, maka berarti anak memberikan warning kepada kita, memberikan sebuah isyarat bahwa ini saya butuh diperhatikan. Nah, karena itu harus kita bisa memberikan perhatian yang lebih. Kita harus memberikan perhatian kepada anak, memberikan waktu kepada anak untuk kita bisa sharing bersama, bermain bersama, kemudian juga belajar bersama, berekreasi bersama. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk memberikan perhatian kepada anak. Karena bagaimanapun setiap anak ingin diperhatikan oleh orang tuanya, ingin diperhatikan oleh ibunya, ingin diperhatikan oleh ayahnya. Ketika perhatian itu berkurang, maka anak mencari perhatian dari yang lain, perhatian dari temannya, kelompoknya, atau lain sebagainya. Karena itu jangan sampai kita kurang perhatian kepada anak. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang tepat bagi anak. Jadi anak itu ketika ada suatu hal yang kurang pas, maka kita harus mencari sebabnya, apa sebabnya. Nah, kalau dia umpamanya suka kepada komputer, umpamanya dia suka main game, ya kita harus fasilitasi dia, kita buatkan dia lingkungan yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga anak itu akhirnya disibukkan dengan
mengembangkan bakat dan potensinya, karena lingkungannya sudah sesuai. Lingkungan bisa jadi berupa fasilitas, berupa kesempatan, berupa teman belajar, atau juga kelompok belajar, dan lain sebagainya. Jadi kita usahakan menciptakan lingkungan yang sesuai bagi anak didiknya, karena anak itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Karena itu jangan sampai anak itu salah lingkungan, salah bergaul. Nah, ini yang menjadikan kadang kalau sudah salah bergaul kita akan sulit. Karena itu kita ciptakan lingkungannya. Apakah di rumah atau di luar, kita buat lingkungan itu senyaman mungkin anak bisa mengembangkan bakat dan potensinya. Yang berikutnya adalah kita terapkan reward dan punishment. Jadi kita harus memberikan penghargaan kepada anak jika anak berbuat baik, jika anak nurut, jika anak punya prestasi, kita harus berikan penghargaan. Reward baik berupa ucapan selamat, atau berupa pujian, atau juga berupa benda, atau apa yang penting ada ucapan atau ada reward bagi anak, sehingga anak merasa dihargai. Ketika anak berbuat baik, dia merasa dihargai. Anak yang nyuci piring, kita berikan pujian. Anak yang habis sholat, kita berikan ucapan pujian dan lain sebagainya, sehingga anak semangat. Begitu juga ketika dia melakukan pelanggaran, harus ada punishment. Namun syaratnya punishment ini atau tata tertib atau ketentuan yang harus kita terapkan pada anak itu harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anak. Jadi bapaknya, nak, ayo kita buat aturan. Kegiatan ini dari jam 7 sampai jam 8. Main dari jam 5 sampai jam 6 namanya. Dan begitu seterusnya, buat aturan yang disepakati antara anak dan orang tua. Ketika anak melanggar ketentuan yang ada, maka ada punishmentnya, umpamanya karena kamu melanggar maka kamu tidak boleh main lagi, atau apalah yang sekiranya anak merasa, oh ternyata ada hukumannya, ada akibatnya kalau saya melanggar. Yang kelima adalah keteladanan dari orang tua. Orang tua harus menjadi teladan yang baik. Apapun yang terjadi di dalam keluarga itu tergantung dari sifat, sikap, dan perlakuan orang tuanya. Ketika orang tua menyuruh anak untuk sholat, maka orang tuanya harus sholat rajin terlebih dahulu. Ketika orang tua menyuruh anak untuk ngaji, maka orang tuanya harus rajin ngaji. Ketika orang tua berjanji sama anak, orang tuanya harus menepati janjinya. Jangan sampai anak melihat orang tua melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kurang pas, berbohong, tidak menepati janji, menyuruh tapi tidak melakukan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Keteladanan adalah pendidikan yang sangat utama. Keteladanan merupakan pendidikan yang sangat penting. Jadi anak tergantung sikap dan perbuatan orang tuanya. Karena itu diperlukan sebuah keteladanan. Anak orang tua harus yang terbaik di mata anak. Ini mungkin beberapa hal yang barangkali bisa mengatasi kenakalan anak-anak kita. Jadi sebenarnya tidak nakal, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah ekspektasi orang tua tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga orang tua mengklaim anaknya nakal, bandel, dan lain sebagainya. Satu hal yang sangat penting sekali adalah jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang negatif terhadap anak. Kamu itu nakal, kamu itu bandel, apalagi kata-kata yang menyangkut harga diri anak, binatang, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, karena omongan orang tua itu sangat berarti bagi anak-anaknya. Label yang diterapkan, yang stempel yang kita berikan kepada anak, seandainya itu hal yang buruk, maka itu akan melekat sampai kapanpun, sampai dia besar, sampai dia tua. Ucapan itu akan masuk ke dalam akal dan masuk dalam alam bawah sadarnya, dan itu akan melekat dalam hatinya. Jadi jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang negatif kepada anak, melabeli anak dengan hal-hal yang negatif. Umpamanya kamu nakal, kamu bodoh, kamu bandel, dan lain sebagainya. Jangan. Ini hal yang tidak boleh, yang terlarang dalam dunia pendidikan. Dan juga tidak boleh menggunakan kekerasan, karena kekerasan akan berdampak negatif kepada psikologi anak itu sendiri. Jadi harus tetap sabar dalam menghadapi apapun yang dilakukan oleh anaknya. Bagaimanapun dia adalah anak kita.
Kita harus legowo, sabar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.